Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita pagi ini lagi ada di rumah kebon Pekayon Bekasi ya guys. Dilihat nih, parkirannya luas, tempatnya adem, banyak sekali pohon-pohonnya, dan pokoknya nyaman banget deh. Tempatnya nyaman banget, banyak sekali pohon-pohon rindangnya ya guys. Nah, pagi ini kita ada di sini dalam rangka kopdarnya Pelapak Komunitas Bukalapak Bekasi ya guys. Ini dia tempat acaranya guys. Komunitas Pelapak Bukalapak Bekasi adalah kumpulan para penjual online, terutama di marketplace dan salah satunya dari Bukalapak yang berada di sekitaran Bekasi. Dan kita kali ini adalah kopdarnya pertama setelah 2 tahun lebih kita vakum karena terkendala oleh pandemi. Kopdar kali ini sekaligus merayakan ulang tahun yang ke-7 dari komunitas Pelapak Bukalapak Bekasi. Jadi ya gak kerasa ya guys, kita udah berumur 7 tahun. Ini dia lokasi acaranya di salah satu saung yang berada di rumah kebun Resto Pekayon, Kota Bekasi. Pelapak ngumpul lagi, kangen-kangenan, reuni setelah 2 tahun ya kita nggak pernah ngumpul. Hampir mungkin kalau untuk kopdar kecil-kecil atau sesama yang mungkin berdekatan masih sering ada interaksi, sering ngumpul gitu. Tapi yang tempatnya agak jauhan, mungkin kita udah hampir 2 tahun ya kita nggak pernah. Kita bisa ambil hikmah lah dengan berjalannya 2 tahun, kita muncul kebiasaan baru atau habit baru lah. Kita bisa maju, bisa berkembang bersama, sehingga kita bisa sukses bersama-sama. Kopdar kita kali ini didukung juga oleh Perum Pegadaian dengan produknya tabungan emas, dan mudah-mudahan Perum Pegadaian bisa bekerja sama dan bisa mensupport para pelapak di komunitas Pelapak Bukalapak Bekasi. Namanya Om Firdaus ya, mungkin ini aku mau Om Haidar deket ya, Om Firdaus waktu itu bersama beliau, saya berdua waktu itu bikin website di akhir 2016. Terus saya dilepas sama dia karena di online itu belum ada pengalaman sama sekali ya, masih acak-acakan. Secara ilmunya juga saya nggak ada keilmuan di situ. Terus edit foto dan bikin deskripsi produk itu juga acak-acakan ya. Terus saya buka tokonya waktu itu dan upload beberapa produk. Dan meskipun menurut yang namanya arisan logam mulia 24 karat, jadi tidak melulu soal gadai. Untuk pegadaian, baik, kita mulai saja untuk tabungan emasnya ya. Juga investasi aset finansial. Untuk yang real adalah bisa emas, properti, tanah, dan juga rumah yang terlihat. Lalu untuk investasi aset finansial, saham, reksadana, obligasi, dan ya, benar. Lalu untuk yang kedua, emas itu adalah simple dan praktis. Jadi bisa disimpan untuk sesaat, bahkan jangka panjang. Ada yang punya emas dari tahun
mungkin tahun 90-an atau 80-an Ibu masih simpan? Masih ya? Nah itu kalau misalkan nanti diuangkan di tahun sekarang ini segramnya sudah mencapai hampir 1 juta 1 gramnya. Bayangkan kita dulu beli harga 200.000, lalu mau kita jual nih, ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan darurat, dijual dengan harga 1 juta per gramnya. Bahkan gitu. Lalu next. Nah, ini simulasinya. Simulasi dari semangkok mie pangsit yang harganya terus meningkat. Lagi 15.000. Jadi dengan uang 25 perak, 7.000 perak, itu kita daya belinya berubah setiap tahunnya. Oke, next. Nah, ini contohnya simulasi untuk uang 100 barang-barang atau kebutuhan dapur sebanyak ini, benar nggak Bu? Benar ya? Kalau sekarang dapat apa 100.000? Dapat apa? Minyak goreng. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi kehadiran kita Pegadaian hari ini adalah suatu suatu hal yang unik gitu. Kenapa unik Mas? Jadi awal mula, maaf ya saya buka masker ya, sedikit sesak nih di sini. Oke. Ya, jadi apa sih yang unik? Jadi pada saat siang hari 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, Bapak Gunawan apa Pak Gunarto? Oh, Pak Gunarto ya namanya. Iya, Pak Gunarto memberikan kesaksian. Beliau bercerita begini, Mas, saya dari Bukalapak. Saya kaget, dari Bukalapak, dari perusahaan Bukalapak Pak. Bukan, saya dari komunitas Bukalapak, begitu katanya. Saya juga baru tahu kalau Bekasi ini mempunyai komunitas Bukalapak yang lumayan besar dan sudah berapa tahun? Oh, oke, sudah 7 tahun. Berarti itu usia yang lumayan lama lah ya untuk sebuah komunitas. Nah, itu saya cukup kagum dengan komunitas Bukalapak ini dengan usia yang sudah cukup lama, apalagi dengan perkembangan marketplace yang sudah amat sangat marak ini ya. Dan sudah memaksa kita di mana setiap perdagangan harus dilakukan secara digital, bukan begitu Bapak Ibu? Oke, jadi mungkin kita bisa beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menjalankan bisnis digital sekarang. Oke, nah di situ yang saya tangkap dari Pak Gunarto, beliau bercerita, Mas, saya merintis usaha saya itu ada sangkut pautnya dengan Pegadaian. Nah di sini uniknya
kok bisa Pak? Jadi Pak Gunarto bercerita, saya mempunyai tabungan emas. Beliau bilang begitu, saya mempunyai tabungan emas. Terus apa hubungannya dengan bisnisnya? Nah, jadi Pak Gunarto ternyata setiap mendapatkan keuntungan dari penjualannya, beliau menabung ke tabungan emas. Oke, nah ini memang umum kita di Pegadaian. Saya pun sudah pernah melayani nasabah, sudah biasa yang namanya di pasar, seorang nasabah membawa uang 500 perakan, Bapak Ibu, uang 500 perakan itu sampai dengan 1 juta rupiah. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu, uang 500 perak itu 1 juta rupiah itu ngitungnya berapa lama ya? Lumayan lama ya. Jadi orang pasar itu udah sering. Nah, Pak Gunarto ini unik. Jadi dari keuntungan Bukalapak, beliau menabung tabungan emas, tapi tidak keluar rumah sekalipun. Gitu. Begitu juga ketika dia berjualan di Bukalapak. Jadi full transfer dia menggunakan transaksinya. Begitu Bapak Ibu. Kok bisa? Jadi Pak Gunarto sudah paham yang namanya penggunaan tabungan emas. Bisa dibeli tabungan emasnya pakai aplikasi, oke, yang minimal 10.000. Jadi setiap keuntungan sedikit pun ditabung sama beliau. Terus beliau langsung ketika terkumpul banyak, sedikit contekan lah ya, saldo Pak Gunarto lumayan lah, tabungan emasnya saya sudah melihat gitu. Itu gram yang cukup lumayan, dari sedikit-sedikit dia menabung jadi lumayan banyak. Nah, lalu diputar lagi oleh beliau untuk setiap transaksi nantinya ketika ada penjualan. Jadi emas dipunya, jualan jalan. Modal yang gak ada, digadaikan saja. Jadi digadai tabungan emasnya biar tidak hilang. Tapi tidak salah juga kalau dijual, itu hak Bapak Ibu. Tapi harus dengan keputusan yang tepat. Contoh, menabung emas ini, itu kan kalau di bank ada potongan biaya ABCD gitu kan ya tiap bulannya. Nah, di Pegadaian itu ada nggak sih? Itu aja. Oke, baik Pak Haji. Jadi berdiri ya pada kumpul di kue. Aku masak aja, Mel. Tiga aja jangan kan? Tiga apa? Tiga apa tujuh? Tujuh sesuai. Sorry. Selamat ulang tahun komunitas Bukalapak yang ke-7.
Semoga kita makin sukses berjualan. Amin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lihat. 1, 2, 3. Kalau diangkat nanti nyala lagi. Ya. Nyala lagi. Taruh. Foto di sini. Nah, Potong kuenya sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga. Sore. Komunitas Pelapak Bukalapak Bekasi sudah berdiri sejak tahun 2013. Kopdar pertamanya bersama dengan CEO dan pendiri Bukalapak, Om Zaki, dilaksanakan di dekat Patung Lele. Kemudian kopdar yang kedua di Taman Buah Mekarsari, kopdar yang ketiganya di Taman Mini Indonesia Indah, kopdar yang keempatnya dilaksanakan di Tambles, kopdar yang kelimanya, ulang tahun yang kelimanya dilaksanakan di Grand Wisata, dan kopdar yang keenamnya tidak dilaksanakan karena pandemi. Kopdar yang ketujuh, tahun yang ketujuh dilaksanakan di Rumah Kebun. Tahun 2019, Komunitas Pelapak Bukalapak Bekasi resmi memiliki markas yang terletak di BBQ ACC Cibitung dan digunakan sebagai tempat berkumpulnya anggota, dan juga selalu diadakan kelas untuk meningkatkan skill-skill dari para pelapak, baik itu yang baru maupun yang sudah bergabung lama di Komunitas Bukalapak Bekasi. Dari markas ini telah dilahirkan beberapa pelapak jagoan yang penjualannya melejit, baik itu di Bukalapak maupun di marketplace yang lain. Ini Rp99. Jadi siapa yang beruntung dapat nomornya di sini, bisa menebus barangnya. Kalau nggak menebus bisa dikasihkan ke temannya. Kemudian nanti setelah nomor undian ini dipegang, jangan dibuang kalau kosong ya. Nanti kita tulisin nomor sesuai dengan nomor urutnya, dipilihin gitu. Kita akan undi nomor itu, kita kumpulkan lagi, kemudian akan kita undi untuk mendapatkan door prize ini yang cukup banyak nih. Pasti semuanya akan dapat sih. Free. Jadi yang lainnya kita akan kasih free. Sudah menjadi kebiasaan seperti kopdar-kopdar sebelumnya, ketika dilaksanakan kopdar untuk Komunitas Bukalapak Bekasi ini selalu berlimpah dengan yang namanya door prize. Jadi setiap orang kadang-kadang ada yang dapat 1 atau bahkan lebih 2-3 door prize yang disediakan. Karena apa? Karena door prize yang ada itu adalah dari tiap pelapak, dan banyaknya pelapak yang datang itu membawa lebih dari 1 buah door prize untuk dibagikan ke rekan-rekan yang lainnya. Door prize yang mereka bawa merupakan salah satu ajang promosi dari para pelapak untuk memperkenalkan produk-produk yang mereka jual, sehingga produk-produknya bisa dikenal oleh pelapak-pelapak yang lainnya. Ada yang setelah itu beli langsung, ada juga yang bahkan
bisa menjualkannya di lapaknya sendiri. Jadi ya Door Prize ini adalah ajang promosi, begitu kira-kira. Mana dulu? Oh ya, satu ini. Mana? Tulisannya mana? Ini. Di bawah. Ini loh. Oh ya. Oke, bener. Sah. Buang ya. Ya, jangan deh. Om Wihar dapat, Om Andri dapat, Om Narto dapat. Om Narto dapat. Om Narto dapat. Satu lagi. Masih ada tulisannya apa tuh? Ada satu lagi. Satu lagi. 29.000. Siapa aja yang dapat? Om Narto. Mana nomor itu paling mahal berarti ini ya? 9. Ini dapat paling hoki nih. 29 ya. 99 paling hoki. Berarti ada satu. Iya, saya kenal Foto ya, foto. Ya. Terus mungkin saya bikin itu 2 hari sekali saya bikin flash drive sendiri di toko. Kadang saya screenshot, saya itu kirimin ke konsumen pelanggan saya per satu-satu gitu aja. Mungkin satu hari 30-40 orang gitu ininya. Jadi iseng-iseng kalau pas lagi gabut gitu aja lah dikirimin gitu. Kalau boleh tanya nih, saya mau tanya begini. Itu apakah itu konsentrasi jualannya di Bukalapak atau ada marketplace lain? Ada marketplace lain, cuma yang sekarang konsisten ya Bukalapak sih. Siap. Kalau boleh tahu nih juga, yang lainnya juga biar menginspirasi. Untuk saat ini, kondisi saat ini, sekarang ini, rata-rata transaksi berapa banyak? Ya, buat saya ya, pribadi 25-30 dan banyak sih. Luar biasa. Tepuk tangannya dong. Oke, kemudian begini deh. Mungkin yang lain juga tanya. Tadi kan strateginya sudah dijelaskan. Salah satunya adalah ikut promo push ya. Kemudian tidak bosan-bosannya screenshot itu kemudian disebar ke pelanggan. Ini kan baru. Yang lainnya kan mungkin belum pernah melakukan. Nah ini coba yang tadinya mungkin jualannya agak seret, coba lakukan seperti yang
TNI lakukan, insya Allah bisa mendongkrak. Kira-kira begitu ya Teh. Kalau boleh tahu juga, sampean gabung di Bukalapak udah berapa lama? 2 tahun ya? Udah 2 tahun ya. Dengan kondisi pandemi yang selama 2 tahun ini, dibandingkan sebelum pandemi, itu grafiknya gimana? Apakah menurun tapi datar, ataukah memang menurun terus, atau bahkan malah naik? Waktu awal COVID malah naik. Awal COVID malah iya. Terus sini ya standar. Ya. Terus kemarin awal mulai new normal, saya mau turun. Oh begitu. Ya, sekarang udah mulai ada stabil lagi. Sudah stabil lagi. Bosan pakai daster. Kemarin kan awal-awal new normal pada maunya keluar, jadi udah mulai baju-baju pergi ya, ngitir lagi. Tapi ternyata pada malas keluar lagi, beli daster lagi. Bapaknya udah kerja. Kenapa? Bapaknya udah pergi kerja. Tepat. Karena waktu new normal bapaknya sering di rumah, mungkin sering ganti daster, makanya dia harus beli. Mungkin ada korelasinya, mungkin begitu Itu ya. Om Yamin tuh. Mobilnya Dami sama dasar karena ngantar anak ke sekolah. Anak-anak gak sekolah, jadi kan di rumah doang tuh, malah pada curhat bingung. Di rumah gak ada baju harian gitu, makanya. Luar biasa. Tepat sekali. Kemudian untuk kedepannya, kalau strategi tadi yang dilakukan sudah jalan, kedepannya kira-kira apakah ada modifikasi strategi lagi yang akan dilakukan, atau itu masih dianggap efektif menurut Teh? Kalau saya jarang modifikasi ya, jadi kalau menurut saya sih sekarang masih efektif sih. Belum coba yang lain-lain lagi gitu. Ya mungkin sebar link. Nah saya itu ke Facebook, ke ini, nah seperti itu sih masih. Berarti yang tadi sudah penjelasannya cukup, sebetulnya tidak sulit dan akan bisa dilakukan oleh semuanya. Jadi saya mohon ini inputan informasi yang udah dicoba dan berhasil. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Hadiahnya apa hadiahnya? Apa ya bingung? Itu udah. Oke.
Bye.